Oke, kembali lagi di Sojari Pandit. Gue mau bahas dua pertandingan Champions League. Ada ATM City dan Benfica Liverpool. Oke, kita langsung aja ke Liverpool Benfica. Jadi ada Liverpool akhirnya lolos ke babak semifinal setelah di pertandingan kali ini di Anfield mereka bermain imbang 3-3 melawan Benfica. Kalau kita lihat dari starting line up, itu Liverpool mungkin si Klopp ini sadar bahwa mereka sudah cukup aman dan kemarin habis melawan City dan nanti Sabtu akan ketemu City lagi di final FA Cup, jadi mereka mengistirahatkan lah. Liverpool, Klopp ini mengistirahatkan beberapa pemain terutama dari dua fullback mereka, Trent Arnold, Robertson, Van Dijk juga diistirahatkan lah, bukan dicadangkan, diistirahatkan. Naby Keita ya praktis, Thiago digantikan oleh Milner, Fabinho juga diistirahatkan, Henderson masih main, dan di depannya Salah dan Mane tidak bermain ya. Jota, Luis Diaz dan Firmino. Oke, sedangkan Benfica turun full tim karena mereka ingin menang for sure. Dan memang kalau kita lihat secara permainan, di gue bahas secara overall aja, Liverpool memang jauh lebih unggul secara possession, tetapi Benfica sekali lagi gue tegaskan tidak parkir bus lah istilahnya. Mereka juga berusaha untuk keluar. Mereka mendapatkan beberapa peluang emas, beberapa gol yang dianulir juga karena offside ya, menurut gue kurang beruntung lah, dan memang secara kualitas mereka masih kalah lah Liverpool. Walaupun mereka secara fighting spirit mereka menunjukkan bahwa mereka bisa bermain, mereka bisa menciptakan peluang, mereka bahkan bisa mencetak 3 gol melawan Liverpool di kandang sendiri, di kandang Liverpool. Jadi ini menunjukkan juga, dan kalau kita lihat memang tidak hadirnya Virgil van Dijk yang menurut gue sangat berpengaruh di lini defense, walaupun Konate dan juga Matip ini kan juga sering bermain gantian bersama-sama untuk berduet dengan si Van Dijk ya. Kali ini mereka berdua yang ditaruh, Van Dijk tidak dimainkan, dicadangkan aja, diistirahatkan. Nah, kelihatan lewat trupas lewat ini gampang lah untuk ditembus oleh pemain-pemain Benfica. Beruntung memang ada beberapa offside juga di menit-menit terakhir, kalau nggak salah juga ada offside ya. Jadi ya secara overall memang layak lolos, tapi Benfica juga gue berikan apresiasi bahwa mereka tidak menyerah hingga menit-menit terakhir melawan Liverpool loh, yang secara kualitas dua level di atas mereka. Tapi mereka bisa memberikan perlawanan yang cukup luar biasa, walaupun Liverpool juga setengahnya pemain cadangan. Tapi bermain di Anfield tidak mudah sama sekali. Dan Benfica sudah membuktikan bahwa bahwa mereka walaupun sudah tahu pasti kemungkinan tidak lolos, tapi mereka fight, mereka memberikan segalanya. Dan menurut gue itu hal yang sangat benar. Walaupun lu istilahnya lu udah udah pasti kalah, tapi lu memberikan pertunjukan yang baik, yang cantik, yang indah untuk supporter lu maupun penggemar sepak bola lainnya yang netral. Dan selamat untuk Liverpool akan lolos ke semifinal, berhadapan dengan Villarreal. Ya, Villarreal kemarin habis mengalahkan Bayern Munchen, menyingkirkan Bayern Munchen dari 2 leg, akan bertemu dengan Liverpool. Ya harusnya sih Liverpool bisa ke final ya, harusnya. Terus kita ke City ATM. Nah, ini pertandingan yang masih di atas kertas sebenarnya tidak terlalu jauh ya gapnya, itu masih ada peluang ya untuk ATM, apalagi bermain di kandang sendiri. Mereka tetap bermain dengan 3-5-2, pertahanan yang defensif, dan mereka memang di pertandingan ini bedanya mereka berani sesekali untuk mendekati kotak penalti City ya. Mereka berhasil untuk reach kotak penalti City, dan memang ada beberapa shoot yang masih melebar, entah di blok entah dan mampu di save oleh Ederson. Jadi sebenarnya ya kalau secara permainan dan secara peluang ATM ini sudah meningkat lah istilahnya, walaupun City tetap aja ya ujung-ujungnya mereka yang menguasai bola, mereka yang mengontrol jalannya pertandingan. ATM lebih banyak bertahan, mengincar counter attack, mengincar direct attack. Dan memang di babak kedua kalau kita lihat ATM ini kan masukin Suarez lah, masukin itu memang lebih banyak peluang. Griezmann mendapatkan
berapa 3 peluang di babak kedua dan cukup berbahaya gitu. Jadi secara penampilan gue bisa bilang ATM ini jauh lebih meningkat dibandingkan leg pertama, dimana leg pertama sama sekali nggak ngelawan ya, sama sekali dikandangin. Dan di pertandingan kali ini gue melihat justru ATM jauh lebih berbahaya daripada City. Oke. Tapi kembali lagi yang namanya ATM, finishing mereka itu menjadi masalah. Bukan finishing touch juga ya, finishing pass. Seringkali crossing yang ngawur, depan gawang kerebut lah atau apalah, keblok lah. Dan ini yang menjadi permasalahan dari Simeone, bahwa kenapa lu tidak bermain seperti ini di leg pertama, di mana lu bermain jangan terlalu parkir bus lah, jangan terlalu jangan terlalu pasif seperti itu, jangan menunjukkan pertandingan yang sangat buruk untuk ditonton oleh penggemar, oleh penonton netral. Tunjukkan di pertandingan seperti ini, seperti pertandingan kali ini, lu tetap bertahan, iya, lu udah pasti bertahan lawan City, tapi at least ketika counter attack, ketika momen counter attack, lu ciptakan peluang, lu juga bisa menyerang, lu bisa membahayakan pertahanan City. Jadi jangan benar-benar bertahan total gitu. Seperti di pertandingan kali ini, manfaatkan itu. Setiap kali peluang menjadi setiap kali transisi counter menjadi peluang, dan mereka bisa sebenarnya, dan sangat bisa sebenarnya dengan kualitas pemainnya. Cuman namanya Simeone selalu ya bermain seperti itu, dengan reactive football, dengan lu pokoknya bertahan dulu sampai benar-benar susah ditembus, baru lu counter attack sekali gol. Nyatanya pada pertandingan kali ini beberapa kali mereka justru bangun serangan, mereka mendapatkan peluang, nggak jadi gol karena finishingnya itu masih kesana kemari. Jadi well deserved ya. Dan kalau ini gue lihatnya di Footmob ya, gue nggak tahu man of the match siapa. Cuman kalau dilihat di sini Ederson yang jadi man of the match. Jadi Ederson juga punya peluang, bukan punya peluang, punya peran yang tinggi dalam kemenangan dan kelolosan dari City. Bukan kemenangan, kelolosan dari City. Jadi ya secara overall memang City layak lah untuk unggul, karena dan ya man of the match-nya John Stones sama lah dari pertahanan City lah pokoknya. Dan terbukti memang City lebih bertahan lah, istilahnya lebih banyak ditekan oleh ATM ketika memang ATM menguasai bola. City lebih banyak menguasai bola tapi hanya ya mendelay ya, itu memang nggak ada salahnya. Dan terbukti di akhir-akhir terjadilah sebuah drama yang menurut gue sangat tidak layak ya untuk dipertontonkan, dimana Felipe menghajar Foden dengan begitu sengajanya itu ya. Ya kalau lu slide pertama itu kakinya masuk pertama oke, tapi ada gerakan lanjutan yang seperti ingin melibas aja gitu. Dan itu menurut gue tindakan yang sangat mencoreng sportivitas terjadi di UCL ya. Gue nggak habis pikir gitu, di kasta tertinggi kompetisi liga antar Eropa tiba-tiba ada kejadian seperti ini, bahkan sampai lanjut ke pertandingan usai masih lanjut. Menurut gue sangat melanggar fair play, melanggar sportivitas, dan ini menunjukkan bahwa mental Atletico ya seperti itu, bahwa mereka belum siap lah menghadapi kekalahan mereka sendiri. Mereka harus sadar bahwa mereka kalah itu bukan karena pemain City dan sebagainya, mereka kalah itu karena mereka sendiri. Di leg pertama mereka tidak sama sekali melawan. Setidaknya kalau mereka melawan mungkin mereka ada peluang gol, tapi benar-benar di leg pertama mereka nothing. Nah itu yang harus dikritik, bukan City-nya, bukan wasitnya. Jadi sangat layak Felipe ini out. Bahkan kalau gue bilang harusnya ATM ini dapat sanksi ya dari UEFA, karena benar-benar ini kejadian yang sangat memalukan ya, tidak menunjukkan sportivitas yang seharusnya terjadi di kompetisi tertinggi loh, di UCL. Jadi harusnya sih UEFA mengusut ini, dan kembali lagi gue ucapkan selamat untuk City. City akan ketemu Madrid ya di semifinal, jadi itu kan semakin seru ya. Itu akan menjadi pertandingan yang seru untuk Madrid mampu membuktikan ya bahwa melawan City pun mereka bisa menang, karena City ini bisa dikatakan salah satu kandidat juara paling besar ya, sangat paling besar. Jadi ya kita lihat nanti lah, karena kan masih cukup lama ya, 27 April kalau nggak salah. Jadi masih ada 13 hari, 2 minggu. Masih ada persiapan dari kedua tim, dan kita nggak tahu ada yang cedera atau enggak, kan bisa aja jadi
Ya itu bisa mempengaruhi. Oke, segitu dulu. Mungkin gue besok akan kembali ke preview atau gue mau bahas yang lain. Oke, segitu dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Dan juga komen kalau kalian punya pendapat yang berbeda, karena pendapat gue sudah paling berbeda. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.